Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmawana Damanik dengan NIM 2305112075 dari Program Studi Teknik Komputer kelas CE5J. Hari ini saya akan mempresentasikan topik penting mengenai peralatan pelindung diri atau Personal Protective Equipment (PPE) dalam konteks K3 dan kepatuhan hukum ketenagakerjaan. Langsung saja kita ke slide pertama. Mengacu pada referensi keselamatan kerja dan kesehatan lingkungan industri, PPE adalah upaya terakhir dalam hierarki kontrol bahaya. PPE didefinisikan sebagai alat yang digunakan untuk melindungi tubuh pekerja dari bahaya yang tidak dapat dihilangkan dengan metode lain. Penting ditekankan bahwa PPE bukan pengganti kontrol bahaya. PPE bekerja setelah upaya eliminasi, substitusi, dan kontrol teknik gagal. Tujuannya murni sebagai penghalang fisik antara bahaya dan tubuh pekerja. Maka disinilah aspek hukum ketenagakerjaan berperan. Penggunaan PPE di Indonesia bukan sekedar saran, melainkan kewajiban hukum yang diatur oleh dua regulasi utama. Regulasi utama adalah Permenaker Nomor 8 Tahun 2010 yang mewajibkan perusahaan menyediakan APD. Namun, yang paling krusial bagi kita adalah Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yang dimana pasal ini mewajibkan setiap pekerja untuk patuh dan menggunakan APD yang sudah disediakan. Kepatuhan ini menentukan tanggung jawab hukum jika terjadinya kecelakaan. Sebagai profesional teknik komputer, bahaya yang kita hadapi berbeda dengan konstruksi. Yang paling umum adalah listrik statis atau ISD saat merakit PC. Selain itu, ada bahaya partikel terutama saat membersihkan printer atau melakukan soldering. Klasifikasi bahaya ini menentukan jenis PPE yang wajib kita gunakan sesuai Permenaker. Salah satunya adalah perlindungan tangan. PPE yang paling khas di jurusan kita adalah sarung tangan ESD. Ini adalah PPE non-medis yang dirancang khusus untuk mencegah pelepasan listrik statis ke komponen. Menggunakan sarung tangan ESD saat perakitan adalah implementasi langsung pasal 12 Undang-Undang K3 untuk melindungi alat kerja yang juga merupakan aset perusahaan. Jika kita bekerja dengan instalasi bertegangan, gunakanlah sarung tangan karet sebagai isolator. Lalu, saat bekerja di lab, terutama saat ada proses soldering, kita butuh kacamata pelindung untuk melindungi mata dari partikel panas. Dan yang tidak kalah penting adalah masker atau respirator. Menghirup kumen solder atau debuton secara berkepanjangan dapat merusak paru-paru. Nah, penggunaan APD ini adalah tindakan preventif terhadap penyakit akibat kerja yang harus dijamin oleh K3. Terakhir, ada sepatu keselamatan relevan saat kita berinteraksi dengan rekserper atau peralatan berat jilat. Selain penggunaan, manajemen APD juga penting. Sesuai pasal 12 Undang-Undang K3, APD yang disediakan harus dijaga kondisinya. APD yang rusak sama saja dengan tidak ada. Sebagai mahasiswa teknik komputer, kita dapat membahas bagaimana teknologi ini membantu menegakkan hukum K3. Berdasarkan studi kasus yang kita bahas adalah sistem deteksi objek menggunakan algoritma YOLO yang dapat memantau kepatuhan pekerja secara otomatis. Sistem ini menjadi alat pengawasan canggih, membantu pengusaha memenuhi kewajiban pengawasan dan memastikan pekerja patuh pada Undang-Undang K3. Ini adalah contoh nyata integrasi AI dengan K3. Sebagai penutup, K3 dan PPE adalah tentang disiplin kepatuhan dengan memahami landasan hukumnya. Kita bisa menjadi profesional yang sadar risiko dan bertanggung jawab. Berikut adalah dua referensi yang saya gunakan untuk mendukung materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.